Bang Wali mau dipindahkan ke LBH Palembang pada saat itu. Dan akhirnya dia bilang ke saya, mau nggak kamu saya lamar sekarang, saya lamar sekarang, saya lamar sekarang, saya lamar sekarang. Tiba-tiba pas pulang itu kita ketemu dengan gerombolan ibu-ibu gengnya si mamahnya Bang Ori. Ibunya Abi, mamanya Abi. Itu satu komplek. Kan mereka itu punya majelis taklim lah ya. Itu mereka kaget ngeliat kita bareng di situ. Wah, langsung heboh. Langsung mereka bilang merestui, udah cepetan segera jangan lama-lama. Di situ muka aku tuh malu banget gitu kan. Kayak orang ya itu dipertemukan yang gak sengaja gitu loh. Udah setelah itu akhirnya kita senyum-senyum, kita salam, terus ya udah mau gimana lagi gitu kan. Ya doain aja semoga lancar. Nah itu aja saya bilang gitu. Sampai akhirnya pernikahan adiknya Bang Odi berjalan di tahun 97. Saya pada saat itu berpartisipasi menjadi sari tilawah Al-Quran, diminta ya, dan pembaca Al-Qurannya dari luar saya juga nggak kenal. Setelah itu setelah pertemuan dengan mama, dengan para pasukannya dari Majelis Taklim, nah udah dari situ kita mulai nyusun rencana-rencana gitu kan. Ini gimana gitu kan. Ya bukan berarti kita juga masing-masing juga punya jujur yang namanya belum kepikiran untuk yang namanya lebih serius gitu loh. Nah dari situlah, dari pertemuan itu, karena orang tua kita udah tahu ya kan, dan orang tua saya juga udah tahu gitu, keluarganya Bang Ori juga udah tahu dan mereka juga merestui. Ya udah, akhirnya pas 1 minggu sebelum tanggal 11 Oktober tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya tuh lagi ujian di kampus. Saya pulang malam, lagi ujian, lagi serius, ditelepon dari rumah. Mau tahu nggak apa yang ditelepon? Dia pulang jam berapa? Jadi masih anak ujian, kemungkinan jam 8 malam baru selesai. Kenapa? Ada segerombolan orang dari Bekasi mau ngelamar kamu. Saya kaget. Ini di sebelah saya nih ngelamar. Kagak pakai ngomong-ngomong, kagak pakai ada berita. Kebiasaan gak tuh? Papa selalu dadakan sampai saat ini. Nah, mau bilang apa? Posisi kita lagi ujian. Bingung dong, kalau dong siapa? Saya bilang gitu. Ini Ori sama keluarga, kok kamu gak ngomong-ngomong? Kata dia bilang, ya gimana mau ngomong, saya sendiri gak tahu. Nah kebetulan lagi ada kakak ibu di situ, jadi ibaratnya ibu nggak sendiri lah ya, gitu, nyambutnya. Dan pada saat itu juga ya ibu belum memberikan keputusan apa-apa karena kan nggak ada saya. Mereka semua keputusan di aku gitu, karena memang saya udah bilang sama ibu, boleh ibu mengatur apa aja tentang hidup saya, tapi satu, untuk jodoh jangan. Karena jujur bukan hanya dia aja yang suka sama saya, tapi banyak. Alhamdulillah ya itu. Dan alhamdulillah, dan itu dipegang komitmen sama orang tua saya. Beda dengan kakak saya yang lainnya. Nah udah, akhirnya karena dia melamar dadakan ya kan, dengan keluarganya ya jawabannya ya nol dong gitu kan, karena harus tunggu dari saya. Oke, mereka mungkin gak sabar karena saya bilang jam 8 saya ternyata belum sampai rumah juga. Dan sampai rumah itu jam 9 itu udah sepi kan, cuma masih ada kakak ibu saya
saya bilang, emang kamu serius sama dia? Terus saya pada saat itu bingung jawabnya, bingung dalam artian karena saya sendiri juga nggak tahu ya, karena satu dadakan, yang kedua yang saya pikirin pada saat itu adalah ujian, karena saya tuh lagi mau skripsi dan ujian sendiri itu loh, yang presentasi itu. Saya lagi mempersiapkan itu sama teman saya. Terus akhirnya pas ujian itu saya langsung sholat, ya kan, sholat istiqoroh sama Allah, ya, kita digerakkan kalau memang dia jodoh saya, segerakan. Tapi kalau misalnya dia bukan jodoh saya, gantikan dengan yang lain pada saat yang tepat gitu. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selang 3 hari saya sholat istiqoroh karena saya minta waktu pada saat itu, karena saya juga nggak bisa ya salabi begitu aja terima, karena ini kan berhadapan dengan masa depan saya gitu. Dan yang namanya berumah tangga itu bukan kehidupan yang main-main, itu butuh kematangan meskipun usia kita masih muda gitu. Alhamdulillah akhirnya 3 hari saya sholat istiqoroh dan dijawab. Setelah itu setelah saya selesai ujian, saya bilang bolehlah datang, nggak apa-apa. Dan dia datang ngelamar, saya terima. Dan yang bikin nggak sabaran juga memang orang ini bukan orang yang harus ya, kalau ngomong sekali harus dilakukan. Saya terima lamarannya, saya udah mulai persiapan, dan itu kira-kira bulan kita tuh nggak ada hitungan September dia ngelamar, karena kan jedanya seminggu setelah saya ujian dia langsung ngelamar, dia balik lagi ngelamar, dan jedanya nggak lama, nggak nyampe sebulan ya Bi, nggak nyampe sebulan, karena kita berpikir karena dia mau ke luar kota, mau dikirim ke Palembang itu. Ibaratnya kalau kamu terima kalau kamu mau jadi istri saya lamar, jadi kan istri. Kalau enggak ya udah goodbye gitu. Akhirnya saya terima. Kita langsung menentukan tanggal, dan itu nggak lama banget, nggak nyampe sebulan langsung kita nentuin tanggal 11 Oktober, dan itu juga harus persetujuan dari Al-Azhar diterima atau enggaknya. Dan alhamdulillah banget Al-Azhar menerima cuti saya. Itu saya ambil cuti dan dikabulkan oleh pihak Al-Azhar, karena di Al-Azhar itu nggak bisa main-main ngambil cuti gitu, seperti itu. Dan tidak sembarang juga semua dikasih cuti. Alhamdulillah udah tanggal 11 Oktober dengan segala macam persiapan, dengan persiapan yang serba dadakan ya kan. Tapi alhamdulillah sih berjalan semua. Terus yang datang juga banyak ya kan, karena ini pernikahan keluarga kami yang kedua setelah ketiga ya Bang, ketiga setelah kakak kami yang kedua, dan pernikahan yang kedua buat Bang Ori. Dan buat Bang Ori adalah pernikahan yang kedua dari keluarganya ya, dari keluarga setelah adiknya Bang Ori itu sahabat saya. Ya, sudah tanggal 11 Oktober kita menikah, kita ijab kabul gitulah ya, dengan tradisi yang baru bagi mereka, terutama bagi keluarga Bang Ori dan bagi teman-teman saya gitu. Tradisi keluarga yang dimana pernikahan kami itu terpisah laki dengan perempuan gitu. Karena menghindari yang namanya kemudorotan di situ kan. Ya, dipisah tamunya, laki dengan perempuan itu dipisah, ada tabir, ada hijab. Gitu. Dan itu bukan sesuatu hal yang gampang diterima oleh lingkungan kita. Jadi masih kayak aneh gitu. Ya, betul banget, aneh kata mereka. Aneh katanya, gua harus pisah sama laki gue cuma mau acara nikahan lo dia, banyak kayak gitu. Terus sampai akhirnya ada juga yang menginginkan, gue pengen kenal dong
sama istri lu Ri, yang mana? Mauri cuma bilang iya nanti gue kenal. Dan itu pokoknya teman saya juga gitu, gue pengen kenal sama laki lo yang mana, ya nanti gue kenal. Dah, jadi kita ketemuan itu, foto bareng itu hanya untuk keluarga dan orang-orang tertua aja gitu loh, atau tamu-tamu yang istimewa bagi kita gitu. Jadi nggak pokoknya kita nggak ketemu lah, pelaminan kita 2 gitu. Dah itu selesai. Alhamdulillah di pernikahan itu kita lancar. Bang Ori juga ijab kabulnya lancar, nggak tersendat-sendat, karena dihafal terus katanya. Ada ini nggak sih video yang ini kan? Masih katanya. Ijab kabul alhamdulillah lancar. Nanti kalau ada aku tampilin di videonya. Oke, siap, thank you. Semoga masih ada, masih bagus ya, karena kan udah lama banget, 22 tahun gitu. Udah selesai itu kita menikah. Terus kita setelah menikah itu langsung tinggal di rumah keduanya. Kadang kita tinggal di rumah ibu, kadang kita tinggal di rumah mama. Nah, di Bekasi atau di Kuningan gitu loh. Terus, nah yang tadinya Bang Ori mau dipindahkan ke Palembang, akhirnya dengan izin Allah berubah. Berubahnya apa? Berubah lokasi, bukan keluar kota tapi keluar negeri. Oke. Perjalanan itu tapi tidak di bulan September, tapi di bulan Oktober juga ya Bang ya? Selang 10 hari kalau saya. Sebulan. Hah? Berarti bukan bulan Oktober dong. Ya, pokoknya beberapa bulan setelah kita menikah. Kalau nggak salah saya lagi hamil. Saya lagi hamil anak pertama, saya ingat banget. Jadi begitu nikah langsung hamil gitu? 3 bulan kosong. 3 bulan kita kosong. Menikah, kita masih tinggal di Kanal Selang-Seling ya. Kadang ke Kuningan, kadang di Bekasi gitu. Tergantung permintaan aja gitu. Karena kan juga tempat kerja saya lebih dekat di Bekasi pada saat itu. Nah, pas tinggal di berselang itu, alhamdulillah saya dikaruniai anak. Setelah pernikahan saya 3 bulan, saya positif hamil dengan anak pertama saya. Dan itu luar biasa, alhamdulillah banget. Kehamilan saya itu sehat banget. Dan seperti hal biasa ya, kalau pernikahan yang diinginkan adalah punya anak kan gitu. Dalam dulu saya 3 bulan langsung punya anak. Tapi selama 3 bulan itu bukan berarti kita kerja terus, enggak. Kita ada sih honeymoon kita cukup keluar kota aja dan nggak terlalu gimana gitu, biasa aja. Kita jelajahi pada saat itu honeymoon di Bandung ya Bang. Di Bandung itu honeymoon selama sepekan. Jadi kita pindah tempat aja lah gitu. Ya refreshing gitu. Kenapa? Honeymoon ntar beda. Kita honeymoon dan setelah itu kita karena terkait dengan pekerjaan ya, kita dapat cuti cuma sepekan gitu. Kita harus. Ya, setelah itu kita balik ke rutinitas sehari-hari. Terus akhirnya 3 bulan kemudian saya lagi hamil, Bang Ori dapat tugas ke luar negeri, waktu itu ke Thailand. Dapat tugas ke Thailand. Terus selang berwaktu akhirnya Bang Ori tugas ke Thailand dan saya juga tinggal di rumah ibu ya, karena untuk lebih aman, karena kan saya juga lagi hamil gitu. Udah gitu saya juga kerjanya di Bekasi, warawiri ya. Tapi alhamdulillah kandungan saya sehat banget. Makanya anak yang sekarang ini agak luar biasa, karena saya ajakin aktivitasnya yang luar biasa banget dengan tekanan emosional yang luar biasa banget gitu. Ibaratnya hamilnya tuh bandel saya. Bandel dalam artian kebal banget gitu.
yang kehamilan yang ini, yang apa namanya, yang pertama ini memang spesial banget aktivitas saya gitu. Maklum lah karena baru pertama kali. Dan itu juga saya ngajar di Al-Azhar Bekasi, rumah saya di Kuningan, dan saya masih aktif kuliah di Romangun. Anda bisa bayangkan, pagi-pagi saya jalan 5:30 dari Kuningan berangkat ke Bekasi untuk kerja, itu naik angkot ini apa, dari situ jam 2 siang saya siap-siap berangkat lagi ke Rawamangun ngejar Mayasari Bakti supaya nggak telat ke kampus IKIP. Bayangin, Anda bisa bayangkan dalam kondisi hamil begitu, terus pulang lagi jam 8 malam dari IKIP sampai rumah jam 9 gitu terus sampai akhirnya saya melahirkan anak yang pertama saya ini. Makanya anak pertama saya ini luar biasa luar biasa aktifnya, kebalnya luar biasa. Dan sampai akhirnya ada ya juga yang bilang, dia udahlah Ri, katanya kuliahnya stop dulu, ngeri banget sama hamilnya. Tapi saya nggak ngerasain apa-apa, nggak ada mual, nggak ada mager, nggak ada, pokoknya sehat-sehat aja lah. Seperti itu, alhamdulillah. Terus karena tahun 99 lahirlah anak saya yang pertama, namanya Zainab Syahidah. Ini kenapa kita namain Zainab Syahidah? Memang kesepakatan kami, kalau anak perempuan itu yang ngasih nama Bang Ori, kalau anak laki-laki yang ngasih nama saya, ibunya. Kenapa? Karena secara psikologis itu perkembangan yang sangat bagus untuk gen laki-laki kepada ibunya dan gen perempuan kepada bapaknya. Pejuang wanita Mesir yang melawan pemerintahan yang zalim. Ustadz Rahmat, ya Ustadz Rahmat itu adalah ustadz saya, ustadz keluarga besar saya. Dia itu apa istilahnya ya, condongan kita, karena guru besar lah ya, guru besar, tapi sekarang dia udah almarhum. Semoga Allah menerima segala amal baik beliau dan husnul khotimah tentunya, dan masuk ke dalam surga. Amin.